Oke teman-teman, kali ini gue mau ke Klaten buat nyari oli sampingnya karena sekalian gue mau lihat-lihat stok oli samping apa aja yang ada di toko tersebut, karena sepenglihatan gue yang lumayan lengkap ya di toko itu teman-teman. Lokasi bengkelnya teman-teman arahnya ke sono teman-teman ya. Ini stasiun Klaten. Ini dia ke arah sono nih, nyebutnya mana sih? Pokoknya ke arah kanan. Kalau dari depan stasiun ya kanan. Kalau dari arah sini, dari arah gua, ini arahnya kiri teman-teman. Pokoknya arahnya ke sono kurang lebih sekitar 500-an meter. Di sono arah stasiun Klaten dan ke sini apa ya nyebutnya ya, ke arah kanan itu kurang lebih sekitar 500 meteran teman-teman. 500 atau 700 kilometeran, namanya Laba-Laba Motor. Ini stok oli sampingnya lumayan banyak dan murah teman-teman. Lumayan lengkap lah, nggak banyak ya, cuma lengkap. Terus di sini juga jual banyak banget aksesoris. Mas, mau nanya Mas, ada oli samping yang Evaluk hijau nggak Mas? Evaluk yang botol hijau itu. Oh itu ya? Oh bukan. Nah iya itu. Ini berapa Mas? Ini 28. 28. Terus yang Castrol itu berapa Mas? Castrol 39. Berapa? 39. 39. Boleh deh Mas. Castrol 1, ini 1. Transfer bisa Mas? Transfer QRIS bisa. Bisa. Oke. Transfer Mas. Bikin notanya Mas ya? Bikin catatan notanya. Castrol 38, Evaluk hijau 28, beda 10.000. Oke teman-teman, jadi sebelum gua masuk ke bagian pengetesan top speednya ya kan, akan gue jelaskan sedikit metode yang akan gue pakai nanti teman-teman. Nah, ini ada Castrol 747, ada Moto 800, ada LRF Pro Stock, ada Ippon Samurai Racing, kemudian ada Vroom VR8, kemudian ada Ippon R2000 RS ya. Nah ini teman-teman ya, nanti yang akan gue tes untuk cari top speed itu hanya oli ini aja teman-teman. Nih A747, 800, Pro Stock, Samurai, dan VR8. Ippon ini enggak. Kenapa enggak? Karena udah ada abangnya. Nah jadi ini nanti masuk ke review biasa, review kerak mesin, review asap, review dan lain-lain. Itu review biasa, termasuk Castrol ini. Ini kan udah ada upgrade-annya nih, kemasan baru. Nah ini gue pengen tahu apakah sama seperti yang gue tes beberapa tahun lalu, apakah ada peningkatan. Kemudian teman-teman, Evaluk 2T hijau ini adalah sebagai oli utama yang akan gue pakai untuk ngetes oli-oli ini nanti. Jadi Evaluk hijau ini nanti akan gue masukkan ke tabung oli sampingnya sebagai oli utama, ya kan? Nanti kita tes dulu kemampuan oli ini tuh seberapa jauh. Misalnya gue kasih setelan basah nih ya kan, 10 ml per liter bensin apa 15 ml per liter bensin. Kita cek dulu top speednya seperti apa, kemampuan mesinnya seperti apa. Nanti itu kita jadikan database, ya kan? Nah, habis itu bensinnya gua habisin ya 2 liter. Ini kita cari datanya 2 liter. 2 liter kita habisin ya kan. Kemudian akan kita ganti dengan ini. Ya bensin yang udah dicampur. Bensin 2 liter campur ini 30 mili, terus kita tes top speed. Nah, gimana perkembangannya? Kemudian bensin 2 liter kita isi Moto 800. Kemudian kita cek lagi top speednya, segala macamnya, ada bla 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 kayak gitu. Baru Pro Stock dan berturut-turut ini 5 oli monster ini teman-teman. Kayak gitu. Ya, jadi itu menurut gua metode yang paling adil menurut gue teman-teman ya. Cuma gue di sini nggak akan nyoba pakai dyno-test teman-teman, karena dyno-test dyno-test itu menurut gua nggak bisa mencerminkan pemakaian yang sesungguhnya teman-teman, karena dyno-test itu cuma bisa ngetes tenaga puncak sama akselerasi setahu gua gitu. Jadi dia nggak bisa nih ngetes kayak misalnya kita kan lagi di jalan nih ya kan, lagi di jalan ada tikungan kan, kita engine brake ya kan, jebret, terus kita ngegas lagi ketika mau keluar dari belokan kan kita ngegas. Nah itu di dyno test nggak bisa diuji. Kemudian di tempat macet-macetan itu kan mesinnya panas, putaran mesin tinggi, kemudian kecepatan rendah. Nah itu di dyno test pun tidak bisa diuji ya kan. Terus kayak misalnya naik gunung kondisi macet kayak gitu juga di dyno test nggak bisa diuji teman-teman.
Oke, kemudian pada saat mesin dingin pagi-pagi ya kan, mesin habis kehujanan, terus kita nyalain mesin, itu Dynotest juga nggak bisa mereplikasi kegiatan-kegiatan yang semacam itu teman-teman. Jadi untuk review oli samping gue nggak pernah pakai untuk Dynotest, kecuali kalian ngeracik oli samping sendiri, pengen ngetes performa maksimal dari oli samping seperti apa, kalian boleh pakai Dynotest. Gue juga pengen juga pakai Dynotest, cuma kebetulan untuk untuk review yang gue kerjakan gue nggak pakai Dynotest karena itu nggak bisa mencerminkan pemakaian kita sehari-hari. Kayak misalnya kita pakai pergi ke pasar ya kan, Dynotest nggak bisa mencerminkan hal itu teman-teman, nggak bisa mereplikasi pemakaian kita seperti itu. Kayak gitu, itu kenapa gue nggak pernah pakai uji Dynotest teman-teman. Bagus nggak Dynotest bang? Bagus, cuma kebetulan kalau untuk review pemakaian harian gue nggak pakai Dynotest. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ini mungkin video pengantar gue sebelum nanti beberapa waktu lagi akan kita uji teman-teman. Nah ini sekarang gue lagi nguji PTT High Speed ya kan, PTT High Speed 2T. Kemudian nanti setelah review kerak mesinnya gue kuras dan gue ganti langsung ke Evalup 2T. Kayak gitu ya teman-teman ya. Ditunggu aja videonya, mungkin minggu-minggu depan lah akan gue rilis teman-teman. Kayak gitu ya. Mohon bersabar dan thanks for watching. Sampai jumpa di video gue selanjutnya teman-teman.